dari hal-hal negatif. Betul-betul bisa jaga diri sebelum doa Anda mau dikabulkan oleh Tuhan. Apakah kita sudah layak menerima hadiah berkat istimewa itu? Kalau Anda mau terjadi keajaiban Natal dalam hidup Anda, bersihkan diri Anda mulai dari sekarang. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini di minggu Advent yang ketiga ini? Saya berharap, saya berdoa selalu untuk Anda. Semoga umat Kristiani yang mempersiapkan Natal tidak pernah sekalipun kehilangan fokus perhatiannya pada Natal. Selalu bisa menjaga semangat Natal dalam kehidupan Anda. Sebab apa saudara-saudaraku? Seperti sebuah perlombaan lari. Kalau Anda sudah berlari sekian jam misalnya, itu biasanya kaki sudah lecet-lecet, udah pegel, udah cenat-cenut, udah lemes, napas udah ngos-ngosan kayak orang mau mati rasanya. Kemudian juga kerongkongan udah kering luar biasa, air minum pun sudah habis. Tenaga dalam diri Anda itu sudah tinggal ampas-ampasnya saja. Nah, biasanya pelari dalam fase seperti ini, ketika garis finish sudah kelihatan, cuman mengandalkan semangat mereka, mengubah mindset mereka. Aku pasti bisa. Aku bisa menaklukkan pertandingan ini. Aku bisa menaklukkan diriku sendiri. Aku bisa mengalahkan rasa sakit ini. Meskipun sakitnya itu luar biasa, tapi semangat itulah yang betul-betul membakar energi dalam dirinya, membuat kakinya terus berlari-berlari sampai garis finish. Seperti itulah Natal di masa Advent minggu ketiga ini. Natalnya sudah di depan mata, tapi jangan sampai kemalasan, lupa. Waduh, Romo nggak sengaja, Romo bosen, Romo capek, Romo pertobatannya membuat Anda hilang fokus. Bahkan yang membuat seringkali umat beriman hilang fokus adalah belanja. Karena di mal-mal itu selnya 50%, 70%. Mau apa? Baju baru, celana baru, sepatu baru, tas baru, dekorasi Natal yang serba baru. Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai Anda lupa menghiasi dekorasi hati Anda menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Di mana Romo beli dekorasi hati Romo menyebut Natal? Di mana lagi kalau bukan di firman Tuhan? Karena nggak dijual di toko-toko saudara-saudara. Nah, silakan. Saya akan memberikan kepada Anda dekorasi-dekorasi yang bisa menghiasi hati Anda dengan 3 dekorasi. Yang pertama itu lilin nomor 1, yang kedua lilin nomor 2, yang ketiga lilin nomor 3. Silakan Anda pilih di kolom komen mau lilin yang mana, 1, 2, atau 3 mulai dari sekarang. Apa sebabnya saudara-saudara? Di balik lilin ini terdapat kisah-kisah yang akan kita dengar dalam bacaan-bacaan dibacakan dalam perayaan Ekaristi. Seputar kisah-kisah keajaiban, seputar kisah-kisah mukjizat, seputar kisah-kisah wanita-wanita mandul, wanita-wanita yang mungkin sejak menikah selalu disalahin sama suaminya, sama mertuanya, sama ipar-iparnya, sama orang tuanya sendiri. Kapan kamu punya anak? Kapan kamu punya anak? Pasti wanita ini begitu tertekan. Pasti wanita ini merasa bersalah sama suaminya. Pasti wanita ini kita bisa bayangkan berdoa terus pagi, siang, dan malam. Terus ketika hari-hari mereka, usia mereka bertambah, doa-doa mereka pun semakin berhadapan dengan sebuah kenyataan. Tetapi saudara-saudara, di balik kisah-kisah tentang keajaiban bayi-bayi yang dilahirkan dari perempuan-perempuan mandul ini, yang kelak nanti mereka, bayi-bayi ini akan menjadi tokoh-tokoh besar dalam kitab suci, kita mungkin sudah sering kali dengar. Ya, Romo pernah dengar kisah mukjizat, wanita mandul mendapatkan anak, wanita lanjut usia dapat anak lagi, bisa mengandung lagi. Tetapi saudara-saudara, kita jangan pernah boleh lupa. Jangan cuma berhenti pada kisah-kisah ajaib yang wow seperti itu. Tapi coba telisik apa sih yang menjadi senjata dari
tokoh-tokoh yang akan diceritakan ini. Tokoh-tokoh yang kepadanya Allah berkenan, tokoh-tokoh yang doanya pada akhirnya dikabulkan oleh Allah. Mari kita bahas satu persatu. Dari lilin yang pertama dulu. Ada kisah dari kitab Hakim-Hakim bab 13, yaitu soal Manoah dan istrinya yang mandul. Manoah dan istrinya yang mandul ini adalah orang tua dari Simson, salah seorang hakim hebat dalam sejarah orang Israel. Anda pasti kenal ya kisah Simson, laki-laki pemimpin yang gagah perkasa, punya kekuatan yang luar biasa, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, dikatakan saudara-saudara, hiduplah seorang dari kota Zora, keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Nah, dalam suatu kesempatan ada malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istri Manoah ini. Malaikat itu berkata, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebuah kabar sukacita, sebuah kabar gembira, harapan yang sudah lama putus disambung kembali, api yang mungkin sudah redup-redup dikobarkan kembali. Saudara-saudara, terhadap harapan bolehlah kita redup, tapi jangan sampai padam. Nah, dikatakan malaikat ini memberikan syarat-syarat supaya istri Manoah ini bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dikatakan, oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jaga diri betul-betul. Jangan minum anggur atau minum yang memabukkan. Jangan makan sesuatu yang haram. Jadi kata kuncinya adalah membersihkan diri dari kejahatan, dari hal-hal negatif. Betul-betul bisa jaga diri. Sebelum doa Anda mau dikabulkan oleh Tuhan, apakah kita sudah layak menerima hadiah berkat istimewa itu? Maka penting, kalau Anda mau Natal menjadi rahmat luar biasa dalam kehidupan Anda, terjadi keajaiban Natal dalam hidup Anda, bersihkan diri Anda mulai dari sekarang. Betul-betul kata-kata kotor, apa yang kita lihat, tindakan-tindakan kita, betul-betul jaga diri kita dari hal-hal yang membawa kita pada dosa. Sebab engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dikatakan ya, kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nazir Allah. Dan lewat dia, mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dan itulah yang akan terjadi. Memang dalam perjalanan Manoah, suaminya ini tidak percaya saudara-saudara dengan omongan istrinya. Tetapi pada akhirnya mereka berdua percaya dan lahirlah Simson. Dikatakan anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa ini kisah Manoah dengan istrinya, kisah kelahiran Simson. Di balik kisah orang-orang hebat terdapat kisah-kisah seputar kelahiran mereka yang ajaib. Apa yang tidak mungkin ternyata menjadi mungkin bagi diri orang-orang yang percaya. Tinggal kuncinya mau percaya atau tidak. Mau ragu atau ada kepastian di dalam Tuhan. Meskipun waktu terus membuat Anda berpikir nggak mungkin Romo, nggak mungkin Romo, nggak mungkin Romo. Tapi bagi Tuhan kan nggak ada yang tidak mungkin. Nah, sementara lilin yang kedua yang bentuknya sama tetapi cuma warnanya saja berbeda. Di situ ada kisah tentang Zakaria, orang tua dari Yohanes. Dikatakan istrinya Zakaria juga mandul sama seperti istrinya Manoah. Dikatakan ada seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Lagi-lagi kuncinya sama.
Apa yang diperintahkan malaikat kepada istri Manoah betul-betul sudah dilakukan oleh Elisabet dan Zakaria. Hidupnya tidak bercacat, hidupnya benar, hidup menurut ketetapan dan perintah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bolehlah kita mau punya permintaan ini dan itu pada Tuhan, punya harapan terjadi mukjizat dalam kehidupan kita. Tapi dari sisi Tuhannya pasti kasih. Tapi apakah kita sudah memantaskan diri, mempersiapkan diri untuk menyambut berkat-berkat itu? Atau sebetulnya kita cuma mau enaknya doang dalam beriman? Tidak bisa seperti itu, saudara-saudara. Kalau sebuah rahmat tidak diiringi dengan sikap hati yang benar, itu rahmatnya akan dianggap sepele, rahmatnya akan dianggap sebelah mata dan mudah dilupakan. Lalu orang sulit untuk bersyukur. Loh, kenapa aku harus bersyukur? Ini kan karena hoki, ini kan karena beruntung, ini kan karena ini dan itu. Itu dia. Nah, kemudian saudara-saudara, terjadilah keajaiban. Tapi ada bedanya. Kalau dalam bacaan pertama kitab Hakim-Hakim, yang mendapat penampakan itu adalah istri dari Manoah, sementara dalam kisah Zakaria, justru Zakaria lah yang mendapat penampakan dari malaikat Gabriel. Jadi betul-betul nih, dikisahkan dua kisah ini mirip, tapi ada bedanya. Zakaria menerima penampakan itu ketika dia menjalankan tugasnya di Bait Allah, ketika dia mendapat giliran untuk masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, jadi bisa kita lihat saudara-saudara, Perjanjian Lama betul-betul disempurnakan oleh Perjanjian Baru. Bagaimana Tuhan bisa ditemukan di tempat yang kudus. Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Allah yang menyertai umatnya ini. Betul-betul jangan pernah Anda menganggap sepele kekudusan di gereja pada saat konsekrasi, pada saat firman dibacakan, pada saat Anda berkumpul dengan orang-orang seiman. Di situ Tuhan hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Di mana namaku disebut, aku hadir di situ. Di mana ada cinta kasih, aku hadir di situ. Luar biasanya, luar biasanya, luar biasanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada sesuatu yang menarik seputar kisah kelahiran Yohanes. Karena apa? Justru malahan ini suaminya nggak percaya. Zakarianya nggak percaya, maka dia menjadi bisu. Sama, Manoah juga nggak percaya dengan keajaiban yang diterima oleh istrinya. Apakah artinya suami-suami itu tidak pernah mendengarkan istrinya? Dan suami-suami juga sulit untuk percaya. Malaikat loh yang datang, malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira. Tapi Zakaria tidak percaya. Zakaria menjadi ragu. Kaum laki-laki terus asah rasa percaya kita. Memang para suami-suami itu kalau udah percaya itu apapun juga dia lakukan. Betul-betul. Tapi untuk bisa sampai pada tahap percaya sulit sekali. Karena laki-laki cenderung pakai logika. Itu kuncinya. Bukan logika jelek ya. Bukan logika itu negatif. Tetapi iman seringkali melampaui logika. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saya baca tadi, ada sesuatu yang sangat menarik. Dikatakan begini, tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Nah, kenapa ya Romo? 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Apakah dia malu? Apakah dia takut? Udah tua kok hamil misalnya. Apakah dia betul-betul menjaga kehamilannya? Karena kan sudah sekian lama dinanti-nanti, begitu hamil mungkin takut kecapean kalau keluar-keluar, takut keguguran. Tapi di sini, saudara-saudara, kita bisa melihat ternyata kisah kelahiran Yohanes Pembaptis itu selama 5 bulan disembunyikan. Menjadi misteri. Elisabet harus mengolah itu. Sampai kalau Anda baca di Lukas, bagaimana Maria setelah menerima kabar gembira, Maria diberi informasi oleh malaikat Gabriel, bukan, Elisabet sanakmu itu akan mengandung dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia.
Saudara-saudara, apakah Anda menangkap? Elizabeth 5 bulan dia berkutat betul-betul dengan peristiwa ajaib dalam kehidupannya. Suaminya kan lagi tugas di bait Allah. Dia sendiri berjuang betul-betul. Nah, kemudian saudara-saudara, bagaimana kehadiran Maria membuka misteri kelahiran Yohanes Pembaptis betul-betul terbuka untuk dunia, terbuka untuk umum. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata disitulah kekuatannya. Hati orang yang percaya betul-betul mengolah aneka macam peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya supaya bisa memaknai mukjizat-mukjizat besar yang diterimanya. Itu luar biasanya. Sementara di lilin yang ketiga, saudara-saudara, saya mau memperlihatkan Mazmur tanggapan. Mazmur inilah yang menjadi kekuatan bagi pribadi-pribadi yang percaya yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Saya bacakan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Bagaimana pemazmur mengungkapkan imannya, Tuhanlah yang menjadi gunung batu kehidupannya. Aman, tentram, jauh dari musuh, terlindung dari segala mara bahaya. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang-orang jahat. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Dari Mazmur ini kita bisa lihat saudara-saudara, ternyata memang kisah-kisah keajaiban kehidupan kita sudah dirancang oleh Allah sejak kita dalam kandungan ibu. Maka dalam gereja Katolik tidak diperkenankan untuk aborsi karena melawan kehendak Allah yang ini. Sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah menyusun kita, merencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Sejak kita dikeluarkan dari rahim ibu, sejak kita dilahirkan, percayalah kelahiran kita pasti punya maksud dan tujuan untuk kemuliaan Allah. Kemudian sejak masa muda sampai kita saat ini, bagaimana kita menceritakan, memasyurkan kemuliaan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Keren bukan saudara-saudara? Semoga 3 kisah ini menjadi dekorasi Natal buat kita. Hati orang-orang yang percaya, membersihkan diri semakin serius lagi, dan juga menjadikan Tuhan menjadi kekuatan kita, pelindungan kita yang aman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, izinkanlah hamba-Mu ini lebih mempersiapkan diri lebih sungguh lagi menyambut kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Biarlah kami boleh di sisa-sisa waktu ini menghiasi hidup kami dengan kesetiaan, dengan kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ajar aku untuk percaya bahwa doa-doaku akan Kau dengar dan Engkau memberikan yang terbaik di hari Natal saat aku menjadi manusia baru, dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kau pulihkan rezeki kami, Kau pulihkan kesehatan kami, Kau pulihkan kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Baik, aku berjanji akan aku bersihkan hidupku semakin taat pada perintah-perintah-Mu. Berkati seluruh kehidupanku ya Bapa. Aku percaya doa-doaku akan terkabul dalam nama Yesus Kristus Tuhanku. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.